Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam semangat, sehat selalu, berkah dalem, bahagia selalu, dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, hari biasa pekan ke-27. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Putramu telah memperkenalkan Engkau sebagai Bapa kami. Ia juga mengajari kami bagaimana caranya berdoa. Semoga kami semakin menjadi pendoa yang tekun dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita semua dari kecil telah diajarkan bahwa berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita juga dari kecil diajari oleh orang tua kita berdoa dengan berbagai macam cara. Kalau di dalam iman kita Katolik, kita berdoa dengan membuat tanda salib, lalu melafalkan doa-doa yang menjadi doa dasar sebagai orang-orang Katolik, ataupun bisa juga doa spontan. Dan juga ketika kita merayakan Ekaristi, kita berdoa kepada Tuhan, kita berkomunikasi kepada Tuhan. Sementara juga di agama lain juga diajarkan bagaimana berdoa dengan cara yang tentu berbeda-beda antara agama satu dengan agama yang lain, tapi intinya adalah berkomunikasi dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Kita diajari oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil bagaimana berdoa, yakni dengan mengucapkan atau mengatakan doa yang sekarang ini kita kenal sebagai doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajarkan berdoa Bapa kami karena kita adalah anak-anak Tuhan yang diangkat oleh Allah sebagai anaknya, karena Kristus putranya sendiri, sabdanya telah diberikan pada kita. Maka isi doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bagaimana seorang anak berdoa atau memohon atau berkomunikasi dengan Bapanya. Begitu dekatnya. Yang pertama-tama diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah mengakui kebesaran, keagungan, kekudusan Allah, dan membuka hati sepenuhnya agar kerajaan Tuhan, kerajaan Sang Pencipta, kekuasaannya itu melingkupi hidup kita sebagai putra-putrinya. Lalu berikutnya Tuhan Yesus juga mengajak kita, mengajari kita dengan doa Bapa kami, supaya berkomunikasi dengan Tuhan, namun isinya adalah agar kita ingat tentang sesama kita. Karena sesama kita juga menjadi berkah Tuhan. Ketika kita bisa menghormati, kita bisa bersahabat, bersaudara dengan sesama kita, artinya kita juga menghargai, memuji, meluhurkan, menghormati, dan menyayangi Tuhan sendiri sebagai Sang Pencipta. Marilah kita di dalam menjalani hidup beriman kepada Tuhan Sang Bapa, hidup berlaku sebagai anaknya yang terkasih, dan dengan demikian kita semakin hari semakin mencintai Allah dan sesama. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah, menyebut Allah sebagai Bapa,
dan senantiasa taat kepadanya, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.